Sesuai jadwal yang telah kita sepakati, Ibu, kami akan mewawancarai Sri tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, Mas Ria, CGP angkatan 7, Kabupaten Kudus, dan perkenalkan, nama saya Farida Eko Setiamurung, calon guru penggerak angkatan 7, SD 6 Perten, Kabupaten Kudus. Monggo Bu Sri dapat memperkenalkan secara singkat. Saya Sewayuni SDSD selaku Kepala Sekolah SD 6 Perten akan membantu menjawab Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bu Masriah dan Bu Farida Eko Setiamurung dalam rangka mengidentifikasi kasus-kasus bullying yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Sri atas dukungannya. Langsung saja di sini saya akan menanyakan Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Saya sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah sebuah SD 6 Perten atau dalam instansi pendidikan pasti banyak menghadapi berbagai macam kasus, baik keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan kasus tersebut dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka kasus tersebut adalah bujukan moral serta adanya pelanggaran norma hukum. Ibu, terima kasih. Bisa saya simpulkan, nanti cara Ibu untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, Bu Sri harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi selanjutnya pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu untuk permasalahan ketika ada kepentingan yang sama-sama benar, juga mengandung nilai-nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar atau termasuk dalam kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa dan tidak mana. Apakah kepentingan
perorangan atau banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Berarti jika dari jabatan Bu Sri untuk mengidentifikasi kasus-kasus kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Sri mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar dan membenturkan faktor apa atau pihak mana makanya. Terima kasih. Terus langsung gitu pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengatasi problema etika tersebut? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan yaitu dengan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan murid jika kasus berhubungan dengan murid, berdasarkan pada prinsip berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan ditemukannya peluang. Lalu dibuatlah keputusan. Keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi bisa saya simpulkan prosedur yang Bu Sri lakukan yaitu berdasarkan pada prinsip berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yaitu investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Pertanyaan yang keempat itu, dari langkah-langkah yang Ibu Sri lakukan tersebut, manakah yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Hal-hal tersebut yang masuk saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika. Hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Terima kasih Bu atas jawabannya pertanyaan 1 sampai 4, dan saya lanjutkan kepada rekan saya Bu Farida yang saya ucapkan sebelumnya terima kasih yang terima kasih atas waktunya. Selama ini Bu dalam mengambil sebuah keputusan tentunya ada tantangan-tantangan. Kemudian hal apa saja ya Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan yaitu keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi dalam mengambil keputusan tentu ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya ya Bu. Tapi proses menghadirkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan yang menjadi sebuah tantangan. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedurnya seperti apa Ibu yang pernah dijalankan? Untuk tatkala atau jadwal tertentu tidak ada. Dalam menyelesaikan sebuah kasus prioritas, kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan secepatnya.
agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif bagi semua warga sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus atau tatkala. Semua kasus yang perlu diselesaikan dengan cepat harus diselesaikan dengan cepat. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Bu ya. Kasus yang perlu diselesaikan dengan cepat ya diselesaikan gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang utama adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan segala macam masalah. Berarti faktor-faktornya itu ada komunikasi dari semua warga sekolah, pengelolaan emosi, dan pemahaman ya tentang teori pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian atau investigasi. Lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan murid. Berarti dalam mengambil sebuah keputusan harus diidentifikasi dulu ya Bu ya jenis kasusnya. Bisa dilakukan lebih awal melalui pengujian lalu pengujian benar lawan salah untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan murid. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri yang telah meluangkan waktunya kepada saya sebagai calon guru penggerak dan Bu Farida sebagai calon guru penggerak juga. Dan sebelum saya tutup, saya minta maaf apabila mengganggu waktunya Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Setiawati. Sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati ya Bu ya, hari ini kita wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Farida Eko Setianingrum, calon guru penggerak angkatan 7 SD 6 Terden, Kabupaten Kudus. Silakan Ibu Setiawati untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Setiawati, SPD SD, Kepala Sekolah SD 1 Pladen, yang beralamat di Pladen RT 1 RW 2 Kecamatan Jepulo, Kabupaten Kudus. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, sebagai seorang pimpinan sekolah dasar, pasti menghadapi berbagai macam kasus, baik keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah, satunya benar dan lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja, untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu, perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus.
Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan kasus tersebut dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka kasus tersebut adalah rujukan moral. Gitu, Bu Farida. Terima kasih ya Bu ya. Berarti cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah yang pertama itu memahami masing-masing kasus. Kemudian yang kedua, setelah Ibu memahami masing-masing kasus, Ibu memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Nah, setelah itu dibuatkan daftar pertanyaan ya Bu ya untuk mengidentifikasi kasus. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Berarti Ibu akan mempertimbangkan kedua hal yang sama ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan murid jika kasus berhubungan dengan murid, berdasarkan pada prinsip berpikir hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Itu tadi adalah langkah-langkah atau prosedur ya Bu ya yang Ibu terapkan selama ini. Kemudian pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Berarti tadi ya Bu ya, dalam hal kasus pengambilan keputusan yang efektif adalah disederhanakan dulu pokok permasalahannya, kemudian membangun kebijaksanaan. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Diproses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Berarti dalam hal ini ya Bu ya, dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada pihak-pihak ya Bu ya yang tidak menerima sepenuhnya, tetapi proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu yang pernah dijalankan? Ya, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus prioritas. Kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung jenis kasus dan penting
pentingnya kasus tersebut. Diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Berarti tidak ada jadwal yang tertentu ya Bu ya, tergantung prioritas kasusnya ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus pidana etika? Iya. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelola emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Berarti faktornya ada komunikasi yang baik, pengelolaan emosi, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Kemudian ini Bu, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan. Itu Farida. Terima kasih Ibu Setiawati atas kesempatan pada siang hari ini. Cukup sekian Bu wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses buat Farida. Amin.